Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan dan pertolongan Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Saya ambil dari Yesaya 52 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman-Nya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang mengajar dan menasihati kita memberitakan kabar baik. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita memiliki suatu keharusan yang tidak bisa tidak kita harus buat dan lakukan, yaitu apa yang namanya memberitakan kabar baik. Namanya kabar baik tidak boleh kita sembunyikan. Yang namanya kabar baik tidak boleh kita halang-halangi. Yang namanya kabar baik tidak boleh tidak untuk kita tidak beritakan. Sebaliknya, namanya kabar baik memang harus disuarakan, harus diberitakan, harus diwartakan. Makanya dalam ayat 7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit dan memberitakan kabar baik. Dengan kata lain bahwa memberitakan kabar baik itu sesuatu yang indah. Menyuarakan bahwa umat Israel pada waktu itu akan diselamatkan dari kesengsaraan yang mereka alami, dari penindasan mereka. Itu suatu kabar baik bagi mereka pada konteks waktu itu. Dan konteks dalam zaman kita sekarang, ayat 7 ini dikutip oleh dalam kitab Perjanjian Baru, secara khusus dalam kitab Roma, untuk menyampaikan berita kabar baik mengenai keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Ketika Dia datang dan sampai mati di bukit Golgota, itu adalah berita kabar baik yang harus disampaikan kepada umat Tuhan. Nah, dari kebenaran firman Allah ini kita akan belajar kenapa kita harus memberitakan kabar baik. Apa yang mendasarinya, apa yang menjadi alasan sehingga sebagai umat kita terpanggil, berkewajiban, memiliki suatu keharusan untuk memberitakan kabar baik itu. Saya melihat ada dua alasan yang sangat penting dalam ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat. Mengabarkan berita selamat juga diulang dalam ayat 10. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Dalam konteks umat Israel pada waktu itu, bahwa berita kabar baik itu kabar yang mendatangkan keselamatan bagi umat Allah pada waktu itu. Dan pada zaman kita sekarang ini, kenapa kita harus memberitakan kabar baik? Karena kabar itu mendatangkan keselamatan. Kalau kabar itu mendatangkan keselamatan, bagaimana kabar itu tidak diberitakan? Kalau kabar itu mendatangkan keselamatan, bagaimana itu didiamkan, dibiarkan? Makanya sebagai umat, ketika kita menyadari bahwa kabar baik itu mendatangkan keselamatan, maka tidak bisa tidak
Kabar itu harus diberitakan. Itulah yang menjadi tugas tanggung jawab kita, kewajiban kita. Jadi kenapa kita harus memberitakan kabar baik? Karena kabar itu mendatangkan keselamatan. Ketika kita ada dalam konteks perjanjian baru, bahwa berita Injil adalah good news, kabar baik. Karena itu kabar yang membawa keselamatan bagi saudara dan saya. Maka tidak bisa tidak, kita harus memberitakan kabar baik itu kepada umat, kepada siapapun. Karena itu merupakan kewajiban bagi kita. Alasan kedua kenapa kita harus memberitakan kabar baik, ayat 8. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya. Kenapa kita harus memberitakan kabar baik? Karena kabar baik itu mendatangkan sukacita. Bagaimana tidak mendatangkan sukacita kita yang harusnya dihukum di neraka, tapi oleh salib Kristus sudah membebaskan kita dari hukuman dosa itu. Ketika kita percaya, beriman kepada Dia, kita dibebaskan dari hukuman itu. Bukankah itu mendatangkan sukacita? Jadi kita harus memberitakan kabar baik tentang Injil, tentang Yesus Kristus. Karena itu mendatangkan sukacita yang tidak terkatakan. Makanya dalam ayat 9, bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya. Apa penghiburan umatnya? Bahwa sudah ada solusi bagi keselamatan umat pada waktu itu. Dan pada waktu kita sekarang, bahwa salib Kristus adalah solusi bagi kita manusia yang tertawan oleh dosa, yang terbelenggu oleh dosa. Sehingga salib itu membebaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa kegelapan. Dan itulah yang menyebabkan ada sukacita yang tak terhingga dan tak terkatakan dalam hidup kita sebagai umat. Makanya memberitakan kabar baik itu sesuatu yang tidak bisa tidak harus kita lakukan. Karena itu mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami memberitakan kabar baik. Karena kabar itu mendatangkan keselamatan. Karena kabar itu mendatangkan sukacita dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang memohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.